Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang pendalaman materi biologi yang nanti isinya itu adalah soal-soal yang berhubungan dengan materi biologi mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar selama kita belajar mulai dari awal sampai akhir, kita diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai dengan soal nomor 21. Perhatikan gambar jaringan tumbuhan di bawah ini. Ciri-ciri dan fungsi dari bagian X adalah, ini adalah salah satu jaringan yang ada pada tumbuhan ya. Jaringan ini adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu dibagi menjadi berapa? Dua ya. Ada apa saja? Ada xilem yang nantinya akan berfungsi sebagai mengangkut air dan juga phloem yang akan mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh. Dari gambar ini sebenarnya kita sudah tahu X itu bagian apa ya, xilem atau phloem. Coba kalian lihat tanda panahnya ya. Tanda panahnya itu berbeda antara yang kiri dengan yang kanan. Yang kanan ini panahnya ke bawah, sedangkan yang kiri panahnya ke atas. Nah, itu apa artinya? Kayak gini nih, xilem ya. Xilem itu fungsinya kan untuk mengangkut air. Nah, air didapat tumbuhan dari mana? Dari akar. Akar menuju ke mana? Ke seluruh tubuh tumbuhan ya, mulai dari batang sampai ke daun. Nah, akar itu letaknya ada di mana? Di bawah. Jadi, pergerakan dari xilem adalah dari bawah menuju ke atas, ya. Sedangkan kalau phloem itu fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis ya, hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis didapatkan oleh tumbuhan dari mana? Dari daun. Dari daun akan dibawa ke seluruh tubuh, yaitu di batang dan juga di akar. Jadi, kalau misalnya dilambangkan dengan panah, phloem itu bergeraknya dari atas ke bawah. Ya, nah sehingga yang menunjukkan huruf X ini xilem atau phloem. Phloem ya. Jadi dia adalah phloem. Nah, phloem itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa saja? Dia berbentuk piramid, Kemudian, phloem itu adalah salah satu dari pembuluh tapis ya, pembuluh tapis. Dan fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis, ya. Ini adalah ciri-ciri dari phloem. Sehingga mari kita cari jawaban yang benar. Yang A, sel berbentuk piramid dan memiliki pembuluh tapis. Benar. Berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral. Salah ya. Kalau pengangkut air dan mineral itu adalah ciri fungsi dari xilem. Kemudian yang B, sel berbentuk piramid dan memiliki pembuluh tapis. Benar. Berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini juga benar, harusnya jawabannya B ya. Tapi kita lihat dulu yang C. Sel berbentuk lancip dan memiliki dinding sel berlubang-lubang atau pit. Nah, ini salah ya. Dia bukan berbentuk lancip. Kemudian berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air. Ini jelas salah. Kemudian yang D, sel berbentuk lancip dan panjang, memiliki dinding sel berlubang-lubang atau pit, berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Yang lancipnya ini yang salah. Jadi yang D juga salah. Yang E, sel memanjang dan dinding sel mengalami penebalan zat selulosa. Salah ya. Berfungsi sebagai penguat organ pada tumbuhan muda. Ini salah. Jadi yang benar jawabannya adalah yang B. Paham? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan penyusun jaringan tulang berikut. Nah, ini ada 5 ya, 5 nama-nama
senyawa ya. Penyusun matriks berupa garam mineral pada jaringan tulang yang benar ditunjukkan oleh nomor. Kalau kalian masih ingat yang namanya matriks tulang ya. Matriks tulang itu terdiri atas matriks tulang. Terdiri atas kolagen dan juga mineral. Kolagen dan juga mineral. Nah, ini adalah penyusun dari tulang yang menyebabkan sifat-sifat tulang itu berbeda-beda ya. Misalnya nih seperti kolagen. Kolagen itu menyebabkan tulang itu bisa bersifat fleksibel ya. Sedangkan kalau mineral itu menyebabkan tulang bersifat keras dan juga kaku. Nah, di nomor 22 ini yang ditanya adalah penyusun matriks berupa garam mineral ya. Nah, untuk matriks tulang berupa garam mineral itu ada apa saja? Ada kalsium fosfat, Rumus kimianya adalah Ca3PO42. Nah, ini adalah kalsium fosfat. Kemudian yang kedua adalah kalsium karbonat. Rumus kimianya adalah CaCO3. Dan yang ketiga adalah kalsium hidroksi apatit. Nah, rumus kimianya adalah Ca5, kemudian PO43OH. Nah, ini adalah penyusun matriks yang berupa garam mineral ya. Jadi langsung saja kita lihat yang mana nih yang sama ya. Yang nomor 1 Ca2. Ca2 itu tidak ada rumus kimianya. Senyawa kimianya Ca2 itu tidak ada. Karena kalau misalnya kalsium, ini yang dimaksud kalsium itu hanya Ca ya. Kemudian yang nomor 2 Ca5PO43OH. Ini adalah kalsium hidroksi apatat. Kalsium hidroksi apatit. Nah, kemudian yang ketiga PO42. PO42 ini juga tidak ada senyawa kimianya ya. Kalau misalnya yang dimaksud itu adalah ion fosfat ya. Ion fosfat itu rumus kimianya adalah PO43. Jadi bukan 2 ini ya. Kalau 2 ini tidak ada senyawa kimianya. Kemudian yang nomor 4 Ca3PO42. Ini adalah apa tadi? Kalsium fosfat. Ini adalah kalsium fosfat. Dan yang kelima CaCO3 adalah kalsium karbonat. Nah, jadi yang benar adalah yang nomor 1, kemudian 2, kemudian apa nih? Maaf, nomor 1 bukan ya. Nomor 2, kemudian nomor 4, sama nomor 5. 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan ciri jaringan hewan berikut. Berbentuk silinder panjang, berbentuk gelendong. Inti satu terletak di tengah atau inti banyak di tepi. Bekerja di luar kesadaran dan menyusun organ-organ pencernaan. Karakteristik yang dimiliki oleh otot polos adalah, oke, langsung saja kita membahas tentang otot polos. Yang namanya otot, jaringan otot itu ada 3 macam ya. Ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Kalau di sini yang diminta adalah otot polos, maka bentuknya seperti apa? Masih ingat? Ini membahas tentang jaringan hewan ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah otot polos. Nah, kalau seperti ini berarti dia berbentuknya apa? Silinder panjang atau gelendong? Dia berbentuk gelendong. Kemudian intinya di mana? Intinya satu di tengah. Kemudian dia bekerja di luar kesadaran atau dalam kesadaran. Kalau otot polos itu dia di
luar kesadaran karena dia involunter atau tidak kesadaran ya, di luar kesadaran. Berarti ini benar. Kemudian yang nomor 6, menyusun organ-organ pencernaan. Ini juga benar karena biasanya otot polos itu misalnya ada di lambung ya. Ada di lambung. Jadi, karakteristik yang dimiliki oleh otot polos adalah 2, 3, 5, dan 6. 2, 3, 5, dan 6. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Paham ya? Mudah ini ya. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan gambar di atas. Kondisi tersebut dapat terbentuk dari latihan beban dan pola makan tinggi protein, disertai metabolisme glikogen yang menghasilkan ATP melalui proses glikolisis tanpa melalui siklus Krebs. Pernyataan yang mendukung karakteristik otot pada atlet tersebut adalah, berarti di sini ada kata kuncinya nih. Sebenarnya di soal ini sudah diberitahu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah tanpa melalui siklus Krebs. Kalau kalian masih ingat, kalau tanpa melalui siklus Krebs artinya dia melakukan respirasi secara anaerob. Karena dia tidak masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, kalau respirasi anaerob berarti nanti dia akan menghasilkan asam laktat, menghasilkan asam laktat, energinya dari asam laktat. Nanti dia akan mendapatkan ATP. Jadi ATP-nya itu dari situ ya, menghasilkan asam laktat itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke soalnya. Pernyataan yang mendukung karakteristik otot pada atlet tersebut adalah yang A, memiliki mitokondria dalam jumlah banyak. Nah, kalau misalnya walaupun mitokondrianya itu banyak, tapi kalau dia tidak melakukan respirasi aerob ya, berarti sama saja ya. Jadi ini salah. Kemudian yang B, tidak mudah mengalami kelelahan atau fatigue. Ini sebenarnya juga bisa dibenarkan juga, tapi karena yang di sini yang digarisbawahi adalah tanpa melalui siklus Krebs, jadi harus yang sesuai dengan respirasi anaerob. Berarti ini juga kurang tepat. Dan yang C, mengakumulasi asam laktat dalam jumlah yang banyak. Oke, ini jawabannya. Karena apa? Karena dari asam laktat ini nantinya akan bisa menghasilkan ATP ya. Karena respirasi anaerob itu kan nanti menghasilkan asam laktat. Selain itu juga bisa menghasilkan energi ya. Nah, yang nomor D, menggunakan lebih sedikit glikogen untuk menghasilkan ATP. Nah, ini kalau glikogen itu kan nanti akan menjadi bahan untuk menghasilkan ATP ya. Kalau misalnya dia itu beraktivitas banyak, seharusnya glikogen yang dihasilkan juga akan banyak, bukan malah lebih sedikit. Jadi jawabannya yang D adalah kurang tepat. Kemudian yang E, kaya akan aktin dan miosin yang membentuk massa otot. Ini tidak berhubungan dengan respirasi anaerob. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, paham ya? Kadang memang seperti ini, ada beberapa soal yang sepertinya itu benar semua ya, tapi kita harus tahu kata kunci dari soal yang dimaksud itu apa, permintaannya itu apa ya. Ini juga salah satu soal yang mengecoh ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Pak Dani mengeluh sakit dan sedikit bengkak pada sendi jari-jari kaki dan tangan. Keluhan tersebut mungkin disebabkan oleh, bengkak pada sendi jari-jari kaki dan tangan ya. Bengkak pada sendi jari-jari kaki dan tangan itu biasanya disebabkan oleh adanya asam urat ya. Karena adanya asam urat yang menumpuk di situ. Asam urat itu dari mana sih? Sebenarnya asam urat itu merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Hasil akhir dari metabolisme purin ya. Nah, purin itu kebanyakan ada di misalnya sayur-sayuran yang hijau ya, sayuran hijau atau juga ada di buah-buahan. Nah, itu banyak purinnya ya. Nah, makanya kalau misalnya orang tua yang sudah menderita asam urat itu biasanya tidak diperbolehkan makan makanan sayur-sayuran yang hijau ya, yang terlalu banyak, atau buah-buahan itu juga dibatasi. Makanya sebelum kita sakit, kita harus menjaga dulu ya. Oke. Nah, sehingga dari sini jawabannya adalah keluhan tersebut mungkin
oleh penumpukan asam urat pada sendi sebagai sisa metabolisme. Metabolismenya apa? Purin ya. Oke. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 26. Periode kerja jantung dari suatu akhir kontraksi hingga kontraksi berikutnya mengalami periode diastol. Periode ini terjadi apabila otot serambi jantung. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu ini sistem peredaran darahnya ya yang ada di jantung. Di jantung masih ingat? Nah, ini kan struktur dari jantung ya, ada 4 ruang. 4 ruang ini ada apa saja? Ini adalah serambi ya, yang atas serambi, yang bawah bilik. Yang bawah bilik. Kemudian ada kanan, ada kiri. Ayo, yang mana yang kanan, yang mana yang kiri? Yang ini sebelah kanan ya, berarti ini kanan. Karena jangan salah, biasanya salah yang ini kanan karena apa? Kanan kita ya, kanan kita tuh di sini. Tapi kalau misalnya ada sebuah gambar organ seperti ini, maka kita harus menghadapkan kita seperti gambarnya ya. Jadi kita harus berbalik seperti gambarnya. Maka di sini serambi kiri dan ini adalah bilik kiri. Nah kemudian bagaimana peredaran darahnya itu dari mana ke mana gitu. Sebentar saya itu dulu ya. Nah, mulai dari darah yang dari seluruh tubuh ya. Darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke serambi kanan. Ini seluruh tubuh. Ya, ini akan masuk ke serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan nanti akan dibawa ke bilik kanan. Dari bilik kanan nantinya akan dibawa ke paru-paru ya, ke paru-paru. CO2-nya ini nanti akan ditukar menjadi O2. Nah, darah O2 ini nantinya akan dimasukkan ke serambi kiri. Dari serambi kiri nanti akan dimasukkan ke bilik kiri. Dari bilik kiri nanti akan dibawa ke seluruh tubuh lagi ya. Nah, setelah kalian mengetahui ini, maka kalian sudah bisa membahas yang periode kerja jantungnya ya. Periode kerja jantung. Periode kerja jantung itu ada 2 macam. Yaitu ada diastol ya. Kemudian yang kedua ada sistol. Apa sih diastol sama sistol? Oke, diastol itu adalah periode pengisian darah ke bilik jantung. Periode pengisian darah ke bilik jantung. Sedangkan sistol adalah periode pengosongan. Periode pengosongan bilik jantung dari darah. Gitu ya. Nah, kalau misalnya periode pengisian darah itu artinya yang bilik kanan, yang dimaksud itu bilik kanan atau bilik kiri. Kalau pengisian itu berarti dari seluruh tubuh itu akan dimasukkan ke jantung ya. Jadi yang dimaksud adalah bilik kanan. Ini adalah diastol ya. Kemudian kalau misalnya yang sistol itu periode pengosongan bilik jantung. Bilik jantung yang mana? Bilik kiri jantung. Ini adalah sistol. Nah, sekarang kita langsung saja ke diastolnya. Kalau ke diastol berarti apa yang terjadi? Darah dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan ya. Nah, serambi kanannya ya, saya tulis dulu di sini, darah masuk ke serambi kanan sampai penuh ya, sampai penuh. Kemudian tadi kan dari serambi kanan itu kan akan dimasukkan ke bilik kanan. Itu artinya serambi kanan itu akan menguncup ya. Serambi kanan menguncup. Serambi kanan menguncup. Untuk apa? Untuk mengisi bilik kanan ya, untuk mengisi bilik kanan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bilik kanan penuh, bilik kanan
penuh, dan mengembang. Ya. Nah, kalau untuk yang periode sistol, misalnya ini, periode sistol itu bagaimana? Berarti bilik jantung itu ya, bilik kiri jantung itu berkontraksi dengan cara menguncup. Biar apa? Biar bisa mengedarkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Itu dia yang disebut dengan periode pengosongan, ya. Jadi, dari keterangan di sini bisa diketahui bahwa periode ini terjadi apabila otot serambi jantung, maksudnya serambi kanan ya. Serambi kanannya bagaimana? Serambi kanan menguncup dan otot bilik kanan atau otot bilik jantung mengembang. Jadi jawabannya adalah yang E. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 27. Perhatikan gambar alat peredaran darah berikut. Jantung sebagai pemompa akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Perjalanan darah dalam seluruh tubuh dipengaruhi antara lain kondisi pembuluh darah. Ibarat kita berkendara di jalan raya, kecepatan kita tergantung keadaan jalan rayanya. Semakin sedikit hambatan, perjalanan akan semakin cepat. Demikian sebaliknya. Apa yang terjadi pada tubuh seseorang jika mengalami kondisi pembuluh darah seperti pada gambar di atas, maksudnya ini ya. Nah, ini adalah pembesaran dari bagian sini. Nah, bagian sini itu adalah apa? Itu adalah pembuluh darah arteri koronaria. Pembuluh darah arteri koronaria. Nah, pembuluh darah arteri koronaria ini adalah pembuluh darah pada otot jantung ya. Nah, apabila pembuluh darah arteri koronaria itu mengalami hal yang seperti ini ya, mengalami penyumbatan. Ini kan ada kayak penyempitan ya, penyumbatan. Penyumbatan karena apa? Karena lemak dan lain sebagainya. Yang kuning-kuning ini adalah lemak ya. Nah, maka apa yang terjadi? Maka darah itu akan menjadi terhambat. Apa yang akan terjadi? Darah akan lambat ya. Nah, kalau darah akan menjadi lambat pada pembuluh darah arteri koronaria, itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Nah, dari penjelasan ini maka kita cari jawabannya. Apa yang terjadi pada tubuh seseorang jika mengalami kondisi pembuluh darah seperti pada gambar di atas? Yang A, sirkulasi darah tidak lancar karena adanya bekuan darah. Ini bukan bekuan darah ya. Yang disebut embolus ini bukan. Berarti yang A salah. Kemudian yang B, sirkulasi darah tidak lancar karena tekanan darah naik. Bukan ya. Kemudian yang C, sirkulasi darah pada arteri koronia lambat yang akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Ini adalah jawaban yang benar, tapi kita lihat dulu yang D. Elastisitas otot pembuluh darah berkurang, orang akan menderita arteriosklerosis. Arteriosklerosis ini bukan, ini tidak ada hubungannya dengan otot ya. Kemudian yang E, elastisitas otot arteri koronaria menurun, orang akan menderita miokardial infarktio. Bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya? Langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 28. Daging, ikan, dan telur adalah makanan yang kaya protein. Agar dapat diserap oleh darah, protein dicerna secara kimiawi menjadi asam-asam amino. Tempat dan enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah, berarti di sini adalah pencernaan kimiawi ya, pencernaan kimiawi. Kalau kalian masih ingat, ini berhubungan dengan sistem pencernaan makanan ya, di mana sistem pencernaan makanan itu ada dua macam, pencernaan secara kimiawi dan juga pencernaan secara mekanik ya. Kalau di sini yang diminta adalah pencernaan secara kimiawi, berarti dengan bantuan enzim-enzim. Saya tulis dulu di sini pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi itu berlangsung di mana saja? Mulai dari mulut nih ada. Di mulut ini ada yang namanya enzim ptialin ya. Enzim ptialin.
Enzim betialin ini fungsinya untuk memecah amilum menjadi glukosa atau maltosa, gluko atau maltosa. Kemudian dilanjutkan ke lambung. Di lambung ada banyak sekali enzimnya ya. Yang pertama, enzim pepsin. Fungsinya untuk untuk memecah protein menjadi pepton, protein menjadi pepton. Kemudian yang kedua ada renin. Renin ini fungsinya untuk mengumpulkan renin ini fungsinya untuk menggumpalkan kasein susu, menggumpalkan kasein susu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pada usus halus ya. Di usus halus ada banyak sekali. Ada apa? Di usus halus ada lipase. Lipase ini untuk memecah lemak. Lemak menjadi asam lemak. Kemudian yang kedua ada enzim amilase. Enzim amilase itu fungsinya untuk memecah amilum menjadi glukosa. Kemudian yang ketiga ada tripsin ya. Ada tripsin fungsinya untuk memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada maltosa ya, maltose maksud saya. Maltase fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian selanjutnya ada laktosa, laktose. Fungsinya untuk memecah laktosa menjadi glukosa. Dan yang terakhir ada sukrosa. Sukrosa ini dia sukrose gitu ya, karena enzim jadi biasanya memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Oke. Ini dia enzim-enzim yang bekerja di pencernaan secara kimiawi. Nah, kita lihat lagi soalnya ya. Tempat dan enzim, agar dapat diserap oleh darah, protein dicerna secara kimiawi menjadi asam-asam amino. Tempat dan enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah protein dipecah menjadi asam amino. Protein, nah seperti ini ya. Pepton ya. Pepton itu adalah salah satu bentuk dari protein. Pepton diubah menjadi asam amino. Berarti dibantu dengan yang namanya enzim tripsin yang ada pada usus halus ya. Jadi tempatnya di mana? Usus halus. Enzimnya apa? Tripsin ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya? Langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Ini masih masih tentang sistem pencernaan makanan tapi pada gangguannya ya, gangguan sistem pencernaan makanan. Jenis gangguan sistem pencernaan yang sering terjadi pada bagian yang ditunjuk dari gambar di atas yakni yang X ini adalah apa? Ayo apa? Lambung ya. Berarti kita harus mencari gangguan yang ada pada lambung. Oke, mulai dari yang A, appendicitis. Appendicitis itu adalah usus buntu. Appendicitis itu nama lainnya usus buntu. Kalau bahasanya kita itu usus buntu. Kalau bahasanya kedokteran itu appendicitis. Kalau usus buntu berarti bukan jenis gangguan yang ada pada lambung. Jadi yang A salah. Kemudian yang B konstipasi. Konstipasi itu kalau bahasa kita itu adalah sembelit ya. Sembelit. Kalau sembelit itu berarti hubungannya pada usus besar ya. Kalau usus besar berarti bukan merupakan gangguan dari lambung. Jadi jawabannya yang B juga salah. Kemudian yang C diare. Diare itu kalau diare itu berhubungan sama apa? Sama usus besar ya, usus besar ya. Jadi jadi ini bukan berhubungan dengan lambung, ini juga salah. Kemudian yang D ulkus. Ulkus itu merupakan luka pada lambung ya, luka pada lambung. Seharusnya ini jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang E, enteritis. Enteritis itu
merupakan peradangan pada usus halus. Nah, peradangan pada usus halus. Jadi bukan pada lambung. Jadi jawabannya adalah yang maaf, yang D. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita menuju ke soal terakhir pada video kali ini. Nomor 30. Perhatikan data volume udara pernapasan berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, kapasitas vital paru-paru adalah, berarti kita harus mencari kapasitas vital paru-paru. Bagaimana caranya? Jadi, kapasitas vital paru-paru, saya tulis di sini dulu, kapasitas vital paru-paru itu adalah jumlah gas jumlah gas yang dapat dikeluarkan, yang dapat diekspirasi, gitu aja ya, yang dapat diekspirasi setelah inspirasi, ya bahasanya ya, inspirasi secara maksimal. Nah, ini adalah kapasitas vital paru-paru. Nah, bagaimana menghitung kapasitas vital paru-paru? Jadi, kapasitas vital paru-paru itu biasanya dilambangkan dengan VC ya. VC sama dengan volume tidal ya, volume tidal atau biasanya dilambangkan dengan VT ya. Volume tidal ditambahkan dengan volume cadangan inspirasi, atau biasanya ditulis dengan IRV ya. Langsung saja saya tulis IRV ditambah volume cadangan ekspirasi, atau biasanya ditulis ERV ya. Jadi ERV ini adalah rumus dari kapasitas vital paru-paru. Kemudian langsung saja kita masukkan berapa volume tidalnya, 500 mili. Ditambah volume cadangan inspirasinya adalah 1500, ditambah volume cadangan ekspirasinya adalah 1500, sehingga kapasitas vital paru-parunya adalah 3500 mili. Jadi jawabannya adalah yang E. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.